Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Fridayanti dengan IMPM 231402038 membuat video ini untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Strategi Pembelajaran MI dengan dosen pembimbing Ibu Fatimatu Zuhro, Magister Pendidikan. Kita akan membahas 3 metode pembelajaran yang inovatif dan saling melengkapi, yaitu problem-based learning, project-based learning, dan contextual learning. Ketiga metode pembelajaran ini menekankan kepada pembelajaran yang aktif dan bermakna, namun dengan fokus dan implementasi yang sedikit berbeda. Problem-based learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah aktif. Problem-based learning berfokus pada pengembangan daya berpikir kritis siswa dan keterlibatan siswa, bertujuan agar siswa dapat mengimplementasikan pembelajaran dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan di kehidupan nyata. Contoh pendekatan problem-based learning, guru IPS dapat mengangkat isu tentang maraknya banjir di beberapa daerah di Indonesia. Lalu, siswa diminta untuk berdiskusi secara berkelompok untuk menggali informasi dari beberapa sumber, kemudian didiskusikan lagi dengan kelompok yang lain. Tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator yang menjembatani berjalannya diskusi tersebut. Langkah-langkah problem-based learning. Yang pertama, guru mengorientasikan masalah. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan kepada murid tentang tujuan pembelajaran dan proses. Tujuannya agar siswa termotivasi untuk belajar. Langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru mengorganisir tugas yang akan diberikan kepada peserta didik, misalnya pemilihan topik, prosedur tugas, dan sebagainya. Langkah selanjutnya, guru memberikan bimbingan, baik secara individual maupun berkelompok. Pada tahap ini, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mereka dapat menemukan sumber atau referensi yang sesuai dengan permasalahan. Tahap yang keempat yaitu tahap analisis dan evaluasi. Pada tahap ini, murid diminta untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil baik secara proses maupun prosedur. Kelebihan dan kekurangan problem-based learning. Kelebihan yang pertama, peserta didik akan terbiasa untuk berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Yang kedua, peserta didik terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan. Untuk kekurangannya, metode pembelajaran problem-based learning tidak dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Untuk yang kedua, proses penerapannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Model pembelajaran yang kedua yaitu project-based learning. Project-based learning atau PJBL merupakan metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, yang menitik beratkan pada pembelajaran yang memiliki hasil akhir berupa produk. Proses pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil akhir. Langkah-langkah project-based learning. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Yang kelima, menguji hasil kerja peserta didik. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Contoh implementasi project-based learning. Guru prakarya
dapat mengangkat isu tentang pemanfaatan lahan sempit untuk menanam tanaman hidroponik. Kelebihan dan kekurangan project-based learning. Yang pertama, kemampuan peserta didik dalam mengelola proyek akan semakin terasah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Yang ketiga, melatih sikap kolaboratif di dalam kelas. Untuk kekurangannya, project-based learning membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan waktu yang lebih lama. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu contextual learning. Contextual learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman dan penerapan pengetahuan pada konteks dan situasi nyata. Fokus utama pembelajaran contextual learning adalah untuk menghubungkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari peserta didik di sekolah di kehidupan nyata peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berkolaborasi, mengembangkan kemampuan untuk penerapan, dan untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Langkah-langkah contextual learning. Yang pertama, mengidentifikasi konteks. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemandu. Yang ketiga, melakukan investigasi dan penyelidikan. Yang keempat, melakukan diskusi dan kolaborasi. Yang kelima, melakukan penerapan dan refleksi. Yang keenam, evaluasi berkelanjutan. Kelebihan dan kekurangan contextual learning. Kelebihannya, contextual learning memberikan fasilitas pembelajaran yang bermakna untuk membekali peserta didik di kehidupan nyata. Kekurangannya, contextual learning sulit diimplementasikan di semua konteks dan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.